Pendidikan itu hanya bisa dilakukan oleh orang baik yang tahu ilmu tentang kebaikan dan punya spirit untuk menjadi yang terbaik dalam berbagai hal. Let's do this. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sudah makan siang tadi? Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Sudah makan siang, sudah sholat. Ini kita lanjutkan lagi materi hari pertama. Telah hadir di hadapan kita bersama narasumber pada siang hari ini Bapak Ali Maksum, SPDI MPD dari Balai Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang akan mengisi materi sampai dengan besok hari. Jadi selama 2 hari nanti ketemu dengan Pak Ali. Silakan kepada Bapak Ibu, apabila ada hal yang ingin ditanyakan, tanyakan langsung kepada beliau. Ikutilah kegiatan dengan rasa tanggung jawab sehingga dapat diaplikasikan ilmu yang didapat pada saat hari ini ya. Sebelumnya kita cek dulu semangatnya. Jadi kan tadi sudah dari aksi pembukaan. Semangat pagi, jawabnya pagi luar biasa. Nah, jadi kita tambah lagi. Kalau tadi luar biasa, muara ini membara. Juga slot jargon, istilahnya jargon di muara ini membara. Bangkit rakyat sejahtera. Baik, kita coba dulu Bapak Ibu ya. Semangat pagi. Luar biasa, muara ini membara. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kasih aplaus dulu untuk kita semua. Baik, sedikit informasi juga Pak. Untuk peserta kita pada saat hari ini berjumlah 40 orang. Guru dari setiap kecamatan dibagi. Guru P3K atau setiap kecamatan ini. Baik, selanjutnya tidak akan kami pandu lagi, langsung kami serahkan kepada Pak Ali. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ya. Jadi kita buktikan aja nanti ya, sampai akhir apakah membara atau enggak. Ya. Jadi kalau nggak membara berarti kayaknya perlu berbuat lagi ya. Oke. Saya agak bergetar ikuti semua ini ya. Ini dari polisi atau saya nggak tahu. Dia kaya. Oke, siap Bapak Ibu. Saya sangat senang sekali ya karena dapat berbagi di depan guru-guru yang hebat. Beberapa kali saya juga ngasih seperti ini. Saya baru tidur Bapak Ibu, mohon maaf ya. 10 menit yang lalu saya baru masuk kamar, belum sempat makan juga ya. Tapi saya lebih utama mohon maaf terlambat sedikit tadi ya. Jam 1 lebih 5 menitan ya. Jadi untungnya sopirnya itu los ya. Set. Ya. Saya pertama kali saya ke Muara ini. Ya, pertama kali dan luar biasa ya, sejuk awalnya ya. Gunung berkelok-kelok gitu ya, naik turun ya, luar biasa. Dan saya juga bertemu dengan saudara-saudara guru ya, seperjuangan ya. Jadi biasanya kita bertemu di Palembang, saya sekarang ke Muara ini ya. Ada yang pernah ke Palembang? Hah? Belum? Guru penggerak ada? Nggak ada. Ke Palembang belum? Jadi belum tahu Ampera? Nanti kalau Bapak Ibu punya skill yang lain, kembangkan, akhirnya Bapak Ibu akan menjadi mahal. Ya, berlian itu bahan utamanya apa Bro? Berlian menjadi batu yang paling keras, yang bisa memotong keramik gitu. Paling keras itu bahan dasarnya apa? Yang dipanaskan berjuta-juta tahun aja jadi berlian. Dan kita dipanasin hari ini. Baru langkah pertama dipanasin. Apakah kita hanya nimbrung sama kelompok lain? Apakah kita hanya pupuk bawang aja? Ya? Apakah kita hanya datang pergi makan pulang gak dapat apa-apa? Ataukah
apakah kita serius dari awal sampai akhir dan pulang punya orang jadi orang yang berbeda dan punya skill yang baru? Jawabannya di Bapak Ibu sekalian. Dan saya yakin semuanya tidak akan berhasil, bukan berhasil dari Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti akan kita grup plotting kelompok-kelompok. Oke ya? Kita main game dulu. Boleh? Boleh. Gak usah tengok Bapak Ibu ya. Jadi gak usah gini. Itu model pembelajaran 60 tahun yang lalu ya. Nyantai aja boleh. Asal jangan ngantuk Bapak Ibu ya. Jadi jangan ngantuk. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke ya. Coba kirim satu grup satu orang ke depan bawa kursi. Kita akan memilih, sudah dipilih belum Raja Ratunya? Raja Ratu ruangan ini sudah dipilih? Siapa rajanya? Rajanya sudah, ratunya? Oh belum, mungkin hari ini kita akan pilih ratunya kan ya? Oke Bapak Ibu. Oke, perhatikan kursi saya. Ya, saya akan merintahkan sesuatu. Nanti cepat-cepat apa yang saya perintahkan, cari barangnya di sana juga boleh, di meja Bapak Ibu juga boleh, ya. Ketika saya bilang door, Bapak Ibu silakan mulai mencari. Perhatikan katanya door, ya. Selain kata door nggak boleh buka. Oke, misalnya Bapak Ibu silakan cari nasi kotak door, nah, silakan Bapak Ibu cari nasi kotak. Oke ya, oke ya, cepat-cepatan. Nanti kalau balik ya dapat kursi, Bapak Ibu silakan kembali, berarti diskualifikasi, ya? Oke. Pastikan amankan kursinya. Pastikan amankan kursinya. Oke? Are you ready? Oke. Ya? Belum dong. Oke. Bapak Ibu, carilah botol minum. Botol minum, masih koma. Botol minum yang isinya setengah. Mulai. Kok mulai? Ada yang salah? Nggak ada. Kenapa Bapak Ibu pergi? Oh no. Mulai tadi kan? Ya, pertanyaan adalah door. Silakan kembali. Oke, ya. Yang perhatikan dulu. Antusias ya. Oke. Jadi saya carilah botol aqua, misalnya isinya setengah door. Kalau saya bilang mulai, jangan belanja di sini. Oke ya? Nah, oke. Ini sebenarnya berlaku literasi. Oke. Oke Bapak Ibu, cari selembar kertas, oke ya, dengan lipatan 2 kali, dan 2 kali. Yang sudah silakan. Oke. Oke, Bapak Ibu silakan, Ibu silakan duduk. Nah, karena kursinya nggak dapat ya. Jadi silakan bawa kursinya. Oke. Oke, dirapatkan lagi. Dirapatkan lagi. Perintah kedua. Perintah kedua. Ini satu sekolah satu orang. Satu orang. Oke. Pinjamlah HP satu dari kawan yang Bapak Ibu kenal. Mulai. Belum dong. Oke ya. Belum dong. Oke. Pinjamlah HP. Ya.
dari pertemuan ini, ya. Kebanyakan mereknya apa sih? Vivo Oppo. Vivo. Bermerek Vivo. Don. Oke. Silakan Bapak dibawa ke sini. Nah, nanti kita duduk. Oke ya. Kita dari tinggal 3. Oke ya, tinggal 3. Oke, selanjutnya adalah ya, mintalah kepada teman yang Bapak Ibu sudah kenal dari pertemuan ini, Don, ke depan. Oke, silakan. Oke, iya, sama. Oke, silakan dibawa pulang. Oke, yang dibawa silakan balik lagi. Nanti ke pulang. Nah, tinggal dua nih. Ya. Oke, yang terakhir. Ada yang punya pena? Masing-masing ada pena ya? Ada pena ya? Oke. Pinjamlah pena. Bawa ke sini. Warna biru, Don. Oke, selamat pemenangnya. Oke, siap, silakan Bapak. Bapak siapa namanya? Bapak Chandra, silakan bawa Bapak kursinya. Oke, Pak Chandra, hadiah satu dulu. Oke, thank you Pak Chandra. Terima kasih. Ini ambil semua Pak ya? Diambil semua dan nggak ada video yang dihapus, jadi semuanya bisa terangkai. Sini, mana nih ya? Mau naik dulu Pak. Antara ini dulu 8 dengan ini kita lihat dulu. Salah lagi dulu. Cipuy. Nah, yuk kita naik. Nah, buka pintu, masuk, belakang, tutup. Aku lagi 3 lu masuk. Yang mungkin lagi Ini satu. Saling berdoa ada di situ. Ada di sana. mana ini mau 7, 8, 9 ada nomornya ada di bos. Itu jalan nomor 6 itu Pak.
Kelewat. 9 berarti. 9 terus Kalau las banyak ini tambah lelet ya. Belum dapat sih kok pun. Oke ya, bisa kita mulai? bagaimana anak-anak harus aksinya gambarnya kata-kata dan tabel interaksi tabel lebih mendingan Video ini membuat saya sehat karena saya naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Cek. Agak jadi konteksnya masuk ke sebelah kiri. Oh iya, di sini. Iya. Kasih dulu. Jangan ngalangin sini. Oh iya, sini Pak. Baiklah anak-anak, kita akan membahas tentang sistem pencernaan yang ada pada manusia. Yang pertama ada kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung setelah makanan dikunyah. Katanya video tutorial pengaplikasian ChatGPT tadi, apakah sudah memahami semuanya? Apakah ada anak-anak yang masih belum bisa mengaplikasikan atau mengoperasikan atau belum mampu membuat ChatGPT tersebut bisa menghubungi Bapak di nomor ini ya anak-anak? Dua. Jadi bahasa Inggris kan, bukan tujuan. Itu. Kita ngintip yang lain. Set.
Iya, ngumpet di belakang saudara-saudara. Ya, ada semua dulu, santai saja ibu, jangan bernafsu masing-masing nanti musik ya. Iya, nanti rambutnya berdiri, kalau pagi-pagi dan ngopi udah lama lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Muara ini. Oke. Alright. Alright. Oke. Tangan udah semua. Ya, oke, kita akan berdoa dulu ya, Bu ya. Oke, kita berdoa dulu. Semoga belajar pada pagi hari ini lancar hingga sore. Ya, keluarga yang kita tinggalkan juga sehat walafiat di rumah. Dan kita mendapatkan ilmu yang luar biasa bermanfaat untuk siswa kita, untuk masa depan kita, bahkan ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Ya, menjadi amal perbuatan kita yang baik. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke, pandangannya ke saya dulu. Kayak saya lebih gampang daripada laptopnya ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ketika saya belajar sama guru-guru, saya selalu mengatakan seperti ini. Ya, Bapak Ibu, ini ada yang non Islam? Semua ya, berarti saya aman ngomong masalah agama ya. Jadi begini Bapak Ibu ya, ketika nanti Bapak Ibu mulai belajar hari ini, atau mungkin nanti ada belajar yang lain, ada pertemuan lagi, kalau Bapak Ibu disuruh untuk hadir lagi, ya semangatlah untuk hadir. Saya percaya, ya nanti Bapak Ibu nanti kalau misalnya saya mengatakan, oke, kalau Bapak Ibu masuk surga duluan, jangan lupa bahwa hari ini ada namanya ahli maksum. Ya, ingat bahwa Pak dulu ada namanya ahli maksum, juga belajar untuk siswa saya, berdampak sama siswa saya akhirnya jadi dokter. Beliau sangat berjasa semuanya. Ikutin tuh Pak, saya masuk surga sama beliau. Dia sudah di tepi neraka tuh gitu ya. Tarik tangannya. Iya benar ada gitu. Jadi teman kita tuh untuk beli syafaat kita loh. Benar nggak? Tidak hanya saya. Kalau nanti saya masuk surga duluan, ingatkan saya bahwa di sana juga ada Bapak Ibu. Ya, belajar kita hari ini kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh, ya, jangan hanya kalau pulang nanti akan jadi apa, akan pamer seperti itu seperti ini. Kalau hanya seperti pamer, Bapak Ibu ilmunya sedikit. Tapi kalau ingin mendalami bahwa saya ingin nih siswa saya ingin berbuat sesuatu untuk desanya, untuk kotanya, kan di dunia ini, mungkin saja siswa kita ini tidak akan ingat sama kita. Mungkin saja. Tetapi ada setitik, dua titik, satu huruf, dua huruf yang ditanamkan ke siswa kita, dan dia akan menjadi orang bagus gitu ya. Dan kita akan menjadi pahala luar biasa, mengalir terus. Benar nggak? Makanya saya senang kalau misalnya produksi materi ataupun ikut bahwa itu memperbaiki kualitas diri saya. Kalau Bapak Ibu menjadi dokter, salah diagnosa, salah operasi, mungkin dia akan cacat anaknya, misalnya pasiennya. Tapi kalau Bapak Ibu salah diagnosa murid, seumur hidup akibatnya. Bayangkan kalau SD ngasih salah saja, ngasih murid salah rumus matematika, dibawa sampai dia jadi dokter ya. Dulu guru saya tuh ngasihnya rumusnya seperti ini loh, sampai SMP percaya bahwa itu dari gurunya itu. Makanya ada guru yang gengsi, dia tidak meminta maaf atas kesalahannya. Tetapi kalau jadi guru memang salah Bapak Ibu, minta maaf sama sesuai. Makanya perbanyaklah belajar, perbanyaklah membaca. Dulu kita percaya bahwa Pluto itu adalah planet. Sekarang planet nggak? Tidak bagian dari planet. Kalau
iya ya Pak Ali, iya. Dari mana Pak? Saya membaca. Kalau Bapak Ibu tidak membaca, berpikir bahwa Pluto itu dari dulu pengetahuannya itu adalah planet, ya. Dulu guru saya mengatakan itu Pluto itu adalah planet, diajarkan pada siswanya, tanpa dia tahu bahwa Pluto sekarang nggak planet lagi, di bawah nggak sampai tua. Itu kita sama diagnosa. Makanya Bapak Ibu perbanyak membaca lagi, belajar lagi. Apa yang Bapak Ibu terima sangat sedikit banget. Perkembangannya mungkin hari ini saya ngajarin ini, besok udah berkembang lagi. Buka lagi, belajar lagi. Jangan gengsi bahwa sebagai seorang guru itu pasti pengetahuan yang banyak menerima. Enggak, siswa kita pasti lebih bagus. Cuma mereka posisinya murid gitu aja. Coba tes masalah teknologi, mungkin mereka lebih bagus juga. Cuma kita belajar lebih dulu gitu aja. Benar nggak? Ya? Oke. Saya ingin kasih sebuah cerita. Ya. Cerita ini tidak ada hubungannya dengan tadi ya. Jadi ceritanya ada, nanti mungkin Bapak Ibu akan membawa kebahagiaan sampai sore gitu ya, senyum-senyum gitu ya. Oke. Dulu ada sebuah pertandingan Bapak Ibu. Jadi pertandingan, saya namakan pertandingan gajah gitu ya. Pertandingan antara beberapa negara. Tantangannya adalah siapa yang bisa mengangkat kaki gajah dengan ikhlas. Jadi dia tidak boleh diangkat kakinya, tapi gajah itu harus mengangkat kakinya sendiri gitu ya, dan menggeleng-gelengkan kepala gajah dengan ikhlas. Gak boleh dipegang kepalanya, tapi harus dia geleng-geleng atas tindakan kita ya. Negara Filipina masuk ya. Oke, kita sambut dari Filipina, tepuk tangan udah ya. Dia gagal loh ya. Dia ngangkat kakinya, nggak boleh diskualifikasi mundur. Thailand ya, Thailand memang negara gajah gitu ya. Kira-kira mampu nggak dia? Kita lihat ternyata gagal juga Bapak Ibu. Dia mungkin bisa ngangkat kaki gajah ya, tapi dia tidak bisa menggeleng-geleng ya. Indonesia, itu pertama Indonesia masuk ya. Indonesia ini punya ide, wah gimana ya? Tadi Thailand gagal, terus Filipina gagal, nggak boleh nyentuh, nggak boleh ngangkat, ya. Terus akhirnya si Indonesia ini dia jongkok Bapak Ibu di bawah gajahnya, dia sentil burung gajah, tung au, ya. Akhirnya diangkat kakinya. Oke, udah senyum ya. Oke. Sekarang adalah tantangan kedua. Wah susah ini. Gimana geleng-geleng kaki aja saya mikir ya. Terus dia juga mikir, aduh. Akhirnya dia bilang gini Bapak Ibu, di telinganya dia bisikin ke gajah. Gajah, mau nggak saya sentil burung kau lagi? Gak mau. Akhirnya geleng oleh kita tepuk tangan untuk orang Indonesia, oke ya? Itu hanya cerita imajinasi ya. Oke Bapak Ibu, kita main game mau? Untuk konsentrasi ya. Oke, silakan berdiri semua. Sebelum saya mulai game, kita akan belajar konsentrasi Bapak Ibu. Silakan pejamkan matanya. Oke. Pejamkan, jangan bayangin tadi menu sarapannya, jangan. Di keluarganya jangan ya. Bayangkan. Gelengkan pelan ke sebelah kanan, pelan-pelan sampai ke pundak. Mentok sudah, balik lagi ke tengah. Ke kiri pelan-pelan. Oke sudah, balik lagi. Oke, nunduk ke bawah sampai ke bawah. Oke, balik lagi. Oke, ini lakukan 3 kali ya, ke bawah lagi. Oke, balik lagi. Oke, sekarang ke bawah lagi. Oke, balik lagi. Oke, terima kasih atas penghormatannya. Oke, sekarang adalah kita akan konsentrasi. Konsentrasi adalah
ini adalah nyanyian yang mungkin Bapak Ibu sudah lakukan sama siswa. Ya, kita akan uji coba gimana rasanya menjadi seorang siswa. Ya. Oke, besar kecil panjang pendek. Ya, kalau saya mengatakan besar, Bapak Ibu praktiknya kecil. Kalau saya mengatakan panjang, praktiknya Bapak Ibu pendek. Nyanyinya besar kecil panjang pendek dan tepuk tangan. Besar kecil panjang pendek dan tepuk tangan. Besar kecil panjang pendek dan tepuk tangan. Itu versi lambatnya. Nanti kita akan percepat. Besar kecil panjang pendek dan tepuk tangan. Besar kecil panjang pendek dan tepuk tangan. Oke ya. Jadi tidak hanya nyanyi nih. Kalau nyanyi kan enak tuh, sambil praktik. Besar, prakteknya kecil. Besar, kecil, panjang, pendek. Besar, kecil, panjang, pendek. Sambil nyanyi. Besar, kecil, panjang, pendek, dan tepuk tangan. Besar, kecil, panjang, pendek, dan tepuk tangan. Besar, kecil, panjang, pendek, dan tepuk tangan. Udah tahu ya? Kita praktik dulu 2 kali. Oke, 2 kali. Konsentrasi nih. Konsentrasi nih. Oke. Besar, kecil, panjang, pendek, dan tepuk tangan. 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 Oke. Nanti saya keliling. Ya. Saya menyebut ular. Ular panjang apa pendek? Hah? Panjang dong. Kalau cacing pendek. Kalau saya nyebut cacing berarti pendek. Kalau Bapak Ibu saya menyebut ular, berarti panjang. Ya, bilang ngomong panjang. Cacing pendek. Ya, semut kecil. Gajah besar. Jangan besar. Ini panjang. Ya. Are you ready? Oke. Alright. Oke. Besar, kecil, panjang, pendek, dan tepuk tangan. Besar, kecil, panjang, pendek, dan tepuk tangan. Besar, kecil, panjang, pendek, dan tepuk tangan. Semut. Kecil. Oke ya. Belum konsentrasi. Oke ya. Oke. Besar, kecil, panjang, pendek, dan tepuk tangan. Besar, kecil, panjang, pendek, dan tepuk tangan. Ular. Oke, besar, kecil, panjang, pendek, dan tepuk tangan. Besar, kecil, panjang, pendek, dan tepuk tangan. Semut. Hah? Oke. Kecil. Boleh. Besar, kecil, panjang, pendek, dan tepuk tangan. Besar, kecil, panjang, pendek, dan tepuk tangan. Ular. Panjang. Oke, besar, kecil, panjang, pendek, dan tepuk tangan. Besar, kecil, panjang, pendek, dan tepuk tangan. Semut. Besar, kecil, panjang, pendek, dan tepuk tangan. Ular. Ular pendek kan bentuk panjang. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk. Ya. Nah, seru ya. Semoga ini nanti akan dibawa sampai sore. Ya, sampai sore. Baik, Bapak sekalian, hari ini kita akan lanjutkan. Ya, akan kita lanjutkan untuk proyek kita. Nanti disempurnakan pagi ini, ya.
jangan diupload di YouTube dulu. Biar saya lihat misalnya udah mulai sempurna, udah bagus, silakan nanti diupload di YouTube. Kita presentasikan mulai nanti setelah jam 1 siang. Ya. Jadi saya sudah kasih contoh yang sangat sederhana saya buat. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu memerintahkan sesuatu ke siswa, Bapak Ibu harus buat duluan. Ya. Jadi kita itu sebagai seorang guru kadang miskin tauladan. Ya. Kita mengerjakan sesuatu tapi kita nggak buat gitu. Nah, makanya saya membuat itu sebagai contoh, ya, sebagai contoh yang sangat sederhana. Kalau itu disempurnakan, itu mungkin banyak waktu yang akan saya butuhkan, gitu ya. Tapi yang penting selalu sudah poin-poinnya sudah masuk. Nah, Bapak Ibu bisa berimajinasi dari 5-6 orang itu masukkan ini, baru saya dikasih ini nih, baru saya dikasih ini nih. Ada yang membuat animasi, ada yang mengedit, ada yang memasukkan di mana, gitu ya. Jangan menggantung saja pada editor. Mungkin satu, nanti ada yang ChatGPT masukkan di sana, ya. Jadi cepat selesai. Baru nanti kita akan bahas, ya, kira-kira apa kurangnya, terus nanti kita akan saling mengevaluasi antar kelompok, ya, satu dan kelompok yang lain. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan? Oke? Kalau kita nanti selesai sebelum zuhur, ya, nanti akan saya kasih beberapa materi tambahan, ya. Sudah saya share-kan ke Pak Sandra, ini Pak Sandra sudah bisa di grup, ya. Kayak microsite, ada Google Site. Selama ini saya menggunakan microsite, ya. Kalau kita klik microsite, pembelajaran kita itu lengkap sampai ke bawah, orang tua bisa mengkonsumsi pembelajaran kita. Jadi Bapak Ibu yang belajar ID itu manfaatkan, jangan menggunakan email lain. Ya, sekali Bapak Ibu kalau menggunakan belajar ID itu nanti terekam oleh Google. Yang akhirnya nanti bisa sekolah kita menjadi rujukan Google. Ya, gimana sih jadi sekolah rujukan Google? Semua guru harus menggunakan email belajar ID karena sekali Bapak Ibu buka di sana terekam. Bapak Ibu ini buka apa aja. Jangan gunakan email yang punya sendiri. Nah, jadi kalau proses seperti ini Bapak Ibu, Google apa, YouTube, kalau belum punya YouTube, pakai belajar ID apa? Nyimpen